sungai itu kayak tubuh manusia ya. Mm-mm. Kibar tubuh manusia, sungai itu urat nadinya, tempat di mana darah kita itu mengalir. Iya. Ya. Nah, Maaf saya batuk. kenapa orang-orang buang sampah ke sungai? Mm-mm. Satu, karena memang di tempatnya belum ada pelayanan. Ya. Dalam artian tidak ada petugas sampah Ya. yang ambil setiap pagi itu. Atau kedua, kita menghadapi mitos juga, bahwa ada mitos misalnya sampah pampers, popok bayi Iya. itu harus dibuang ke sungai. Bentar, sebelum dimulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan juga tombol loncengnya itu dinyalain. Oke deh, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, action! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Harim Hardika, mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 21. Di sini saya sebagai moderator atau podcaster yang akan membawakan acara kita hari ini tentang kebersihan lingkungan. Kebetulan di sini saya kedatangan seorang tamu dari lembaga e-Literless, yaitu Mas Maeda. Mungkin jikalau terkait Literless nanti bisa dijelaskan oleh Mas Maeda. Baik, mungkin sebelum itu Mas Maeda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Oke, perkenalkan saya Maeda Adivirsta, saya co-founder iLiterless, saya juga officer di Global Plastic Trading Circular, saya juga mengajar di UMM, dan saya juga bergerak di satu lembaga namanya Nawadia, itu bergerak di isu seni dan budaya dan lingkungan juga. Untuk iLiterless sendiri, iLiterless itu adalah NGO, lembaga non pemerintahan yang kami berfokus untuk mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui gerakan pilah sampah dengan berkolaborasi bersama industri F&B, Cafe Resto di Malang. Jadi kalau di Malang sendiri kami itu bikin gerakannya ngelihat ciri khasnya di Malang. Di Malang ini kan banyak anak muda, karena banyak anak muda, banyak mahasiswa, akhirnya banyak kafe bermunculan. Nah, dari situlah kami melihat bahwa kafe ini kayak titik temu antara mahasiswa dengan sampah, manusia, kota dengan persampahannya. Sehingga kami bikin gerakannya ya, yang kami beresin, kami ajak kolaborasi adalah kafe, karena kafe itu kan rumah kedua bagi mahasiswa. Jadi yang kami sadari adalah sampah itu adalah hasil dari perilaku manusia. Nah, perilaku manusia yang akan diatur. Itu sih. Dalam pandangan saya sendiri ya, iLiterless ini hampir sama apa namanya, SDGs, Sustainable Development Goals, tapi spesifiknya mereka itu menuju ke pembangunan tentang lingkungan gitu, misal ke pembangunan mengenai sampah. Kalau kan SDGs itu yang kita ketahui itu pembangunan ekonomi, ada pembangunan apa namanya, masyarakat, hukum tata kelola dan lain sebagainya. Baik, tapi kita tidak akan membahas mengenai lebih lanjut mengenai yang dua tadi, SDGs dan Literless, tapi di sini kita akan membahas mengenai fakta-fakta yang ada di masyarakat kita, mulai dari itu apa namanya, tolerannya terhadap sampah bagaimana, mulai dari mulai dari toleran masyarakat terhadap sampah, mulai dari toleran pemerintah terhadap sampah juga bagaimana, begitu. Oke, baik. Yang pertama mungkin langsung saja kita merujuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sih sampah manusia sendiri, sampah orang-orang itu bisa mempengaruhi ekosistem, misalkan seperti sungai gitu, dan bagaimana apa namanya, manusia itu bisa menanggulangi apa yang ini apa namanya tuh, yang sudah diperbuat gitu. Maksudnya dalam artian bisa recycle sampah itu. Mungkin itu. Ya. Jadi lebih ke ini ya, bagaimana terjadinya sampah dan dampaknya gitu ya, dan hubungannya dengan sungai. Iya. Kita bisa berangkat dari filosofinya bahwa sungai itu kayak tubuh manusia ya. Kibar tubuh manusia, sungai itu urat nadinya,
tempat di mana darah kita itu mengalir Iya. gitu ya. Nah, sama air itu ibarat darah kalau di bumi gitu ya. Seperti kolesterol misalnya, kalau di tubuh itu kan kolesterol, kalau kolesterol di dalam urat nadi kita itu banyak Banyak. kerak-kerak Iya. kolesterol, maka air ini darah ini akan Sumbat, tersumbat. ya. Dan akhirnya bisa pembuluh darah pecah, terus akhirnya kita bisa gangguan yang lain-lain. Sama seperti di sungai. Kalau Iya. sungai ini terlalu banyak hambatannya, kerak-kerak itu tadi, entah itu buntu karena sampah atau pendangkalan, maka yang terjadi ya akan terjadi banjir ya, Iya. yang seperti kita ketahui. Dan itu baru di sungainya. Sedangkan sungai ini alirannya kemana? Kamu tahu? Ke laut. Ke laut ya. Ke laut. Laut ini adalah ibaratnya jantung kalau di tubuh Iya. manusia. Laut itu mensucikan apa yang ada yang masuk ke laut. Misalnya bangkai ikan, hewan, ya. bangkai hewan, terus habis itu setelah itu apalagi ya, kayak limbah-limbah apapun itu kalau masuk ke sungai, ke laut, sorry, dia akan termurnikan karena kandungan garamnya kan tinggi. Makanya kita boleh makan bangkai ikan karena dia tetap suci. Iya. Sama seperti jantung manusia. Nah, kalau sungai dan laut kita itu tercemar Oleh sampah yang Oleh tidak bisa sampah. terurai lagi. nah itu akan kembali sama darah kita itu. Kalau dari jantung dipompa lewat darah, habis itu kembali lagi ke jantung. Kalau itu semua kotor, maka kita akan merasakan entah itu serangan jantung, terus habis itu ada kanker dan lain-lain. Tuh, Berarti dampaknya itu besar sekali ya. dampaknya sangat besar dan kompleks. Ketika kita kompleks. ngomong sungai kotor, Iya. dampaknya bukan cuma di sungai. Misalnya let's say di sini ada sungai Tirto, daerah Tirto sini ada sungai. Yang kotor bukan soal Tirtonya aja. Tirto pasti kena banjir Iya. atau bau atau kotor. Tapi dampak ke kehidupannya sekian tahun kemudian atau di daerah lain sangat besar. Jadi itu ya teman-teman, terkait sampah sendiri memang sulit sekali untuk terurai, dan itu pun dalam ribuan tahun pun itu kalau bisa kalau tidak memungkinkan untuk terurai begitu. Untuk yang kedua yaitu mengenai, kan yang kita ketahui di sini kan pemerintahannya misal kayak DPR dan lain sebagainya. Kalau ormas-ormas lain kan itu kan dari atas memberikan dana untuk mengelola sampah, misalkan membelikan fasilitas untuk masyarakat terkait sampah dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana fasilitas-fasilitas tersebut yang seharusnya dibutuhkan masyarakat itu kebanyakan tidak sampai gitu. Alokasi dananya itu tidak sampai ke masyarakat. Mungkin itu. Dana kalau di lingkungan yang untuk masyarakat kira-kira apa? Mungkin dana untuk untuk bak sampah mungkin. Oke. Ya. Oke, good. Kalau soal anggaran, saya juga kurang begitu mendalami. Tapi hal satu yang perlu kita ketahui, kalau di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan limbah atau pengelolaan sampah ya, pemerintah itu berperan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang upaya penyelamatan lingkungan atau pengelolaan sampah. Siapa yang disupport pemerintah? Macam-macam. Ada dari pemerintahan dari daerah lain, atau dari swasta, atau bahkan dari masyarakat itu sendiri. Nah, soal pengadaan bak sampah, truk sampah, pengelolaan di TPA itu memang dananya langsung dari APBD. Yang nominalnya kalau di Malang saya juga kurang mendalami, tapi yang jelas APBD Malang itu 2,8 triliun untuk tahun ini. Nah, sebetulnya kalau di dunia persampahan itu tidak ada yang khusus kayak kalau misalnya di dinas sosial itu kan ada bansos. Iya. Itu di dunia lingkungan hidup tidak seperti itu. Yang diberikan ke masyarakat memang berupa bak atau fasilitas. Nah, soal sampai atau tidak sampainya itu tergantung bagaimana dinas lingkungan hidup dan kelurahan atau kecamatan setempat mengajukan kebutuhannya mereka. Misalnya di satu kelurahan ada 10 RW, setiap RW butuh 1 bak sampah. Iya. Itulah yang diajukan. Nah, saya rasa saya juga kurang mengetahui kebutuhan masyarakat di Kota Malang itu seperti apa. Ininya. Tapi rata-rata idealnya memang pemerintah akan mengadakan pertama TPA, TPA untuk kita memproses sampah di akhir nanti, terus habis itu TPS,
TPS. Tahu tempat TPS ya, pembuangan sampah. tempat pembuangan sampah sementara, pemrosesan sementara yang ada di pinggir-pinggir jalan tuh biasanya. Berikutnya tim armadanya yang untuk mengelola di TPS. Itu yang jumlahnya biasanya minimal itu 1 RW 1 kalau nggak salah. Itu. Jadi menurut saya kebutuhan masyarakat itu nanti menyesuaikan aja. Soal nominal ya saya juga kurang tahu. Oh, berarti untuk spesifiknya Yap. kurang mendalam. Karena soal sampah ini kompleks, Iya. kebutuhannya macam-macam dan tergantung permintaan masyarakat atau kreativitas dari masyarakat dan si kelurahan atau RW-nya. Yang saya tahu di Malang sendiri satu TPS yang ada di mana namanya itu? Jalan menuju apa sih namanya? Saya lupa ya nama jalannya. Pokoknya di sana itu ada apa namanya? Sekelompok atau masyarakat berpenduduk di sana. Mereka itu jadi diam di sana untuk mengelola sampah, dan kami kemarin di sana riset tentang apa namanya? pengolahan sampah. Ternyata mereka di sana itu apa namanya? Bukan mendaur ulang tapi memilah dan memilih sampah-sampah yang sekiranya bisa dijual. Itu katanya kalau untuk penghasilan itu lebih daripada gaji UMKM lah. Ya betul. Ya itu di TPS memang di TPS atau TPS T3R. Jadi konsepnya itu TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir. Yang mana idealnya sampah yang dibuang ke TPA itu sampah yang residu. Tahu residu? Yang bagaimana? Sampah yang paling akhir yang tidak bisa diapa-apain Oh lagi. iya, yang tidak bisa terurai. Maka dari itu sampah kayak aqua botol minum ya, botol mineral, terus habis itu sampah sisa makanan, kotak-kotaknya gitu, packaging, itu idealnya selesai di TPS tadi. Yang kamu bilang ada pengolahan, ada pemilahan dari warga setempat. Harusnya selesai di situ sehingga yang terbuang ke TPA itu cuman material-material yang tidak bisa yang tidak tidak layak bisa dijual oleh orang-orang itu. Itu konsepnya seperti itu. Yes. Oke. Apa namanya, selain dana, saya juga mungkin mau bertanya terkait apa namanya, kontribusi mungkin ya. Kalau di masyarakat itu penyuluhan pemerintah itu. Penyuluhan pemerintah saya lihat, kalau yang saya lihat ya, yang saya pandang, mungkin saya kurang riset atau tidak tahu bagaimana, tapi yang saya lihat itu cuma begitu-begitu saja, tidak ada penyuluhan. Mungkin hanya diberikan dana sekian, tapi untuk penyuluhannya, untuk memposisikan dana itu mau kemana, itu tidak ada begitu. Mungkin begitu. Oke. Jadi ini juga sedikit yang saya tahu karena juga saya sering hearing dengan pemerintah. Ada upaya penyuluhan itu. Oh, ya, Cuman ada. saya tidak tahu kuantitasnya seberapa, tapi itu masuknya lewat jalur PKK biasanya. PKK. Ibu-ibu PKK. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di setiap RW atau setiap minimal kelurahan itu ada satu TPS. Di TPS ini kamu pernah lihat ya, kalau pagi-pagi mungkin orang-orang penggerobak itu antri Orang-orang di situ. tua biasanya. Itu sampahnya dipilahin, dan di TPS itu ada namanya PKD, itu pusat apa ya? Saya lupa. Pokoknya K-nya itu daur, KD-nya itu, D-nya itu daur ulang. Jadi sampah pilihannya di situ. Nah, dan juga ada bank sampah, kalau pernah dengar. Iya. Bank sampah. Bank sampah. Nah, penyuluhannya melalui kegiatan PKK itu, ibu-ibu. Jadi banyak pemerintah, nggak tahu berapa bulan sekali atau berapa Berarti semester tidak pemerintah yang turun langsung gitu. Tidak apa? Tidak mereka yang turun langsung, tapi Turun langsung, ada timnya. Jadi upaya penyuluhannya itu ada. Masuk lewat ibu-ibu PKK, dikasih penyuluhan pentingnya pilah sampah. Bahkan nanti kalau memilah sampah itu dari hasil botol air mineral, terus kresek dan lain-lain, itu ada nilai jualnya loh Bu. Dimulai dari kampung-kampung. Jadi gerakannya memang dari kampung-kampung. Kenapa dari kampung? Karena ibu-ibunya masih banyak yang kerjanya di domestik, di rumah ya, di rumah tangga. Sedangkan di Kota Malang itu yang belum tersentuh mungkin yang kelas kita, yang anak muda atau yang kelas menengah, yang anak-anak yang di muda perumahan, biasanya. di kelas menengah. Karena PKK-nya mungkin tidak aktif. Sehingga mungkin kita tidak tahu. Kalau hari dan teman-teman ini masih mahasiswa, mungkin
hari tidak akan menerima program penyuluhan itu karena fokusnya bukan ke anak muda. Iya. Kalau pemerintah memang ke warga PKK atau arisan. Berarti respon dari masyarakat itu juga positif gitu. Positif, cukup positif, terutama yang di kampung-kampung. Karena akhirnya masyarakat yang ibu-ibu ya, terutama dari ibu-ibu, mereka menyadari bahwa setiap mereka belanja dari pasar, oh ternyata kresek ini kalau dikumpulin ada harganya. Terus apalagi kardus, Iya, kardus itu dikumpulin biasanya. ada harganya. Kayak pegawai Indomart atau Alfamart atau kafe-kafe lain, kardus itu kan dikumpulin sama mereka, itu jadi bonusnya buat mereka. Gitu. Dan itu nanti akan dijemput oleh bank sampah setempat atau kalau di TPS tadi di satu RW atau RT itu ada pengelolanya, PKK-nya, mereka yang ngurus sampahnya. Intinya begitu. Tapi ada upaya penyuluhan. Ada. Oke. Ada. Oke, Mas Maeda, pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Terkait sungai tadi mungkin kita lebih spesifikasikan lagi ke sungai yang ada di Malang. Seperti yang kita ketahui sendiri, sungai di Malang itu banyak, tapi yang terbesar itu Sungai Berantas yang ada di Kota Malang. Kemarin saya pernah ke sana. Di perkampungan dekat-dekat sungai itu banyak masyarakat yang masih masih tidak tahu Yep. atau belum terkena oleh penyuluhan pemerintah mungkin ya, masyarakat-masyarakat di daerah di daerah Sungai Berantas tersebut. Mungkin begitu, mungkin bisa dijelaskan bagaimana. Oke, Kondisi. saya nggak bisa klaim kalau di sana belum pernah ada penyuluhan. Harusnya malah lebih banyak penyuluhan di Iya, sana. iya. Karena di situ sudah jadi kampung warna-warni, jadi ikon, sehingga pasti ada penyuluhan. Karena tingkat pelayanan DLH sendiri, penjemputan sampah di Kota Malang itu sudah 98 sampai 99%. Sehingga kalau Hari bilang di sana tidak ada penyuluhan, kayaknya perlu dicek lagi. Perlu diriset. Yang jelas kondisi tanggapan saya tentang kondisi sampah di area Berantas dan yang padat penduduk itu memang gini, intinya polutan sampah yang ada di sungai itu 60-70% itu berasal dari limbah domestik, limbah rumah tangga. Iya, masyarakat. Yang mana kemungkinan besar berasal dari warga sekitar Iya. situ. Let's say kita katakan itu Muharto di situ. Karena waktu itu ada video sendiri. Ada orang yang ngerekam, ada warga Iya. sekitar sana yang buang sampah ke sungai. Nah, itu bisa dikaji dari beberapa hal. Kenapa orang-orang buang sampah ke sungai? Satu, karena memang di tempatnya belum ada pelayanan. Ya. Dalam artian tidak ada petugas sampah Iya. yang ambil setiap pagi itu. Atau kedua, kita menghadapi mitos juga. Bahwa ada mitos misalnya sampah Pampers, popok bayi Iya. itu harus dibuang ke sungai. Karena itu biar biar ngebuang penyakit, menghindari anak kena penyakit. Karena kalau misalnya dibakar nanti anaknya sakit panas atau gimana. Kalau dibuang ke Berarti masih ada masyarakat yang percaya mitos. betul, dan itu terjadi di Muharto. Itu dari teman-teman saya di Muharto, dia bilang memang ibu-ibu di sana yang belum tahu Iya. edukasi soal itu, mereka akan buang sampah kotoran dan mungkin limbah sisa berobat B3 ya, limbah beracun dan berbahaya itu ke sungai. Karena bahasanya kalau di Jawa itu buang balak, Oh iya. membuang buang barang balik. kotor. Kayak kita kalau ada ritual apa kan dibuangnya ke Iya. sungai. Kita menghadapi dua hal seperti itu. Jadi antara pelayanan yang belum ada Dan dan juga kedua mitos. mitos. Mitos ini kan berkaitan dengan berarti tingkat edukasinya warga. Nah, menurut saya itu yang perlu digalakan, memang perlu diperbanyak penyuluhannya. Tapi penyuluhan aja nggak cukup. Ya. Percuma orang disuruh Buang dibilang sampah. jangan buang sampah Jangan sembarangan, buang jangan sampah. buang sampah ke sungai, tapi nggak ada solusinya. Iya sih. Nah itu, jadi sebenarnya yang diharapkan mereka itu lebih ke solusi. Solusi. Iya. Dan saya juga kurang tahu karena saya juga bukan warga sana. Kondisi pelayanannya di sana seperti apa? Karena nggak mudah cari orang yang mau kerja untuk ngambilin sampah di kampung-kampung. Itu. Berarti yang pertama tadi mitos, yang kedua itu Soal pelayanan. fasilitas itu. sendiri, fasilitas. Ya. Mungkin selanjutnya di daerah Muharto ya. Muharto tadi, di daerah Muharto tadi di sana kan banyak gubukan nih masyarakat. Oke. Ya, banyak gubukan masyarakat.
sementara sampahnya juga banyak kan, otomatis sampah juga banyak. Itu bagaimana kemudian pemerintah sendiri apa namanya Mengatasi. ya mengatasi terkait sampah tersebut yang tidak bisa terurai, entah masyarakat mau buang kemana nggak tahu, dan edukasinya pun kurang. Oke, mungkin kita bisa ambil contoh ada sungai di Jogja, Ya. ada filmnya itu Kali Code kalau nggak salah. Kali Jode di Jogja. Code, CODE. Jadi di situ dari Romo siapa gitu, saya lupa di tahun berapa. Jadi Romo ini dia datang ke kampung di sungai itu, terus dia mengusulkan bahwa rumahnya ini harus dibalik. Rumah Dibalik. dibalik. Jadi selama ini itu kan sungai itu ada di belakang rumah. Oh iya. Jadi sungai kita itu menjadi halaman belakang, sehingga tempat untuk menyembunyikan sampah, buang Oh, sampah. iya. Nah ini dibalik. Kali Code itu secara arsitektur dibalik. Jadi halaman pintu depan kita pintu depan. itu adalah sungai. Sehingga orang-orang di situ kalau buang sampah di sungai, otomatis teras mereka juga akan kotor, halaman rumah depan mereka kotor. Nah dari situ perilaku mereka akhirnya berubah. Mereka tidak lagi nggak lagi buang sampah ke sungai, karena sama aja kalau buang sampah ke sungai itu kayak kamu buang sampah di depan rumahmu. Iya. Dan dibiarkan itu. Mungkin itu bisa dicontoh, tapi kalau di Malang mungkin akan berat, akan sulit. Iya, akan sulit. Nah, menurut saya kalau di Malang ya perlu ditingkatkan itu tadi pelayanannya. Bagaimana pelayanan pengambilan ke rumah-rumah itu lebih masif lagi. Iya. Dan juga masalahnya iuran sampah itu kan lumayan mahal. Mungkin bagi kita yang kelas menengah itu bayar 30 sampai 50 ribu per bulan itu wajar untuk Ya, sampah. wajar untuk Tapi bagi orang-orang yang kurang mampu, uang segitu itu lebih baik beli beras Iya, betul atau juga beli sih. bahan pangan. Yang mana sebetulnya biaya buang sampah itu sehari cuma 1.000 atau 500 rupiah. Tapi bagi mereka memang keberatan. Nah itu apakah perlu pemerintah mempertimbangkan ada subsidi khusus untuk pelayanan sampah di daerah Muharto atau di daerah lain yang Banyak sampah. ekonominya menengah ke bawah dan Ekonominya. produksi sampahnya besar gitu sih mungkin. Oke, siap. Baik, tadi apa namanya? Mulai dari fasilitas maaf saya batuk. Mulai dari fasilitas, mulai dari edukasi itu kan udah ada. Ya. Dari dana juga udah ada. Tapi kemana gitu? Ya kan pertanyaannya kemudian kemana? Fasilitas apa namanya? Apa yang dihasilkan Hasilnya. oleh tiga faktor tersebut? Oke, Gitu. kalau menurut saya ini bukan masalah stigma, bukan apa, tapi kita jadikan Muharto ini jadi fenomena ya, contoh kasus ya. Ya. Eh, batu-batu kayak Dustin. Iya, saya batuk ini. Oke, Bukan- jadi nggak tahu. di Muharto itu ada satu lokasi di pinggir jalan, di depan Gang 5, pinggir jalan banget, itu selalu ada tumpukan sampah tiap pagi. Yang akhirnya di situ petugas DLH itu, Dinas Lingkungan Hidup, itu harus membersihkan sampah itu, diangkutin ke kontainer. Nah, yang saya juga kurang tahu kenapa di sana tidak bisa dikasih kontainer. Kamu tahu kontainer nggak? Kontainer, itu iya, iya. bak sampah yang bisa diangkut-angkut. Ada orang yang ngomong kalau di daerah sana dikasih kontainer, Mas, itu besinya diambilin. Iya. Kontainernya bisa hilang. Iya. Tuh, sehingga nggak dikasih kontainer, biarin aja. Atau kenapa kok tidak dikasih TPS, nggak dibangun TPS? Ya mungkin karena nggak ada lahannya. Karena di sana sudah sempit, lahan Iya, sudah lahan habis. juga ya. Yang mana sebenarnya kalau ditarik lagi daerah Muharto, Jodipan yang pinggir sungai itu adalah sebenarnya ilegal, nggak boleh ada bangunan di situ. Sehingga kalau misalnya pemerintah membangun satu fasilitas di pinggiran sungai itu ya pemerintah menyalahi aturan juga, sehingga ini ironi, bingung ya mau diapain. Ambigu gitu. Ya. Bukan ambigu lagi tapi ironi. Iron. Kalau pemerintah, let's say kita berangkat dari kontainer tadi, kalau pemerintah taruh kontainer di sana, resiko rusaknya atau hilangnya besar, tinggi, ya. rugi untuk pemerintah. Tuh, nah menurut saya ini masalah kultural, masalah sikap Oh, iya, budaya. iya. Soal kita kembali ke tadi, saya bilang ada mitos tadi ya. Mitos. Ini masalah budaya bahwa sampah itu buang aja ke sungai, karena nanti juga akan ikut aliran. Udah membudaya ya di Iya. benak masyarakat. Jadi yang perlu dibenahi itu memang dari mindset, Iya. dari konstruksi sosialnya. Dan konstruksi sosial ini banyak yang
banyak cara untuk mengubah itu. Pertama tadi kalau kita kembali ke pembahasan kita sebelumnya, perlu ada edukasi memang jelas penyuluhannya. Cuman perlu di-clearkan edukasinya seperti apa Iya. yang cocok untuk sana. Betul, Kalau diomongin misalnya let's say kita bilang mau buang sampah di sungai itu berbahaya untuk Betul, lingkungan. betul. Iya, iya. Tapi bagi masyarakat kelas bawah itu nggak nyampe realitasnya karena nggak. bagi mereka yang penting uang. Iya, betul juga. Maka edukasinya bentuknya adalah ayo dipilah sampahnya karena sampah ini menghasilkan uang, ada nilainya loh. Tuh. Mungkin akan ada sebagian orang yang tergerak untuk tidak buang sampah sembarangan yang akhirnya mengelola sampahnya sendiri. Atau kalau di situ masyarakatnya tipe yang religius, kasih ayat Iya. bahwa di Islam itu harus menjaga kebersihan. Yang turun ke situ bukan orang DLH, bukan PNS, tapi kiai. Suruh kiai, minta tolong kiai atau penceramah ya di masjid-masjid lakukan kampanye larangan buang sampah harus gimana itu. Kita manfaatkan masjid, jadi kulturalnya kita sentuh. An-nazafatu minal iman ya. Nah, Kalau itu di mantap. maksudnya itu. Itu, Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya. Nah, jadi menurut saya memang kuncinya dari segala permasalahan itu adalah mindset. Iya. Diubah dari manusianya sendiri karena sampah itu kalau bersihin sampah itu gampang. Sehari selesai. Tapi membersihkan sampah yang di kepala itu yang sulit. Iya, betul. Nah, saluran itu yang harus tepat. Jadi harus dianalisis ya. Kalau kita mau belajar soal Muharto atau di daerah manapun, pertama kita harus analisis atau asesmen karakter masyarakatnya seperti apa. Kalau misalnya masyarakatnya religius, berarti yang ampuh kita gunakan tokoh religi. Tokoh agama, religi. Kalau masyarakat di sana miskin dan butuh uang, maka edukasinya harus yang mengarah ke ekonomi. Iya, betul. Nah, kalau misalnya let's say teman-teman mahasiswa datang ke daerah kumuh terus mengatakan jangan buang sampah ke sungai. Kenapa? Karena itu berbahaya buat lingkungan. Nggak masuk. Kita ngomong isu lingkungan, isu bumi, climate change itu cocoknya ke mahasiswa atau ke masyarakat kelas menengah atas. Paham mereka. Karena edukasinya udah tinggi. Itu sih menurut saya solusinya itu. Berarti mindsetnya dulu baru kemudian aplikasi. Betul. Itu sih. Dan mungkin ini ada juga yang lagi hits kemarin kan Pandawara Group, pernah tahu? Pandawara Group itu. Mereka membersihkan sungai, termasuk yang saya lakukan di pekerjaan saya di GPT Sirkular. Kami lebih dulu sebenarnya sebelum Pandawara. Tapi nggak dipublikasikan Ya, saja mungkin. karena ini urusannya memang ya proyek kerjasama dengan pemerintah dengan luar negeri ya. Tuh, terus menurut saya biaya pembersihan sampah itu besar. Iya. Setahu saya 800 ya? Bisa lebih. Ini kalau yang saya alami sendiri, kalau ada salah satu desa di Kabupaten Malang membersihkan gunungan sampah itu bisa nyampe ratusan juta. Nah, jadi simpelnya yang mau saya sampaikan adalah biaya untuk mengobati itu lebih besar daripada untuk pencegahan. Iya, betul. Maka menurut saya untuk mencegah itu tadi perlu selain edukasi, tingkatkan di soal peraturan daerah yang meliputi sanksi. Jadi simpelnya orang kalau dikasih hukuman itu mereka akan takut untuk melanggar. Sehingga menurut saya aturannya ditegakkan, fasilitasnya ditingkatkan. Sudah, daripada harus membersihkan sungai atau membersihkan tumpukan atau dampak-dampak yang muncul dari sampah. Itu aja. Lebih pencegahan. Mungkin masyarakat kita sekarang ini belum tahu, bukan belum tahu sih, sudah tahu, tapi malas saja karena mindset itu tadi yang seperti Mas Mayada. Pak aku lupa. Dari sebetulnya yang perlu ditingkatkan buyar nih. Lapar juga ya. Oke. Gimana? Mau di-cut? Ya, itu kan tadi, Bang. Ya, berarti itu tadi ya, teman-teman, mengenai edukasi dan mindset masyarakat sendiri terkait sampah itu. Karena percuma juga kalau kalau mindset nggak dibarengi dengan tindakan dan tindakan nggak dibarengi dengan mindset gitu. Jadi harus collab yang dua itu. Percuma kita ngomongin sampah kalau kita nggak melakukan gitu. Percuma kita ngomongin lingkungan kalau kita aja masih nggak urus gitu, nggak urus terkait lingkungan.
mungkin begitu saja dari kami. Sekian untuk podcast hari ini. Ulang bang, cut tadi itu. Mungkin itu saja dari kami. Sekian untuk podcast hari ini. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.